Sekarang lagi di kapal wisata Bandung, menikmati wisata pemandangan di tepian Sungai Kapuas. Jadi dari pagi udah ngopi di kopi yang katanya udah lama sekali berdiri di kota Pontianak, yaitu Kopi Jaya. Di sana suasananya enak, saya bisa nonton tentang bangunan-bangunan kolonial yang didirikan oleh Belanda. Awal mulanya kota Pontianak ini bukanlah kota yang ada penghuninya. Pada tanggal 23 Oktober 1771 yang lampau, Abdurrahman itu membangun sebuah kawasan permukiman di tepian dua pintu anak sungai, yaitu Sungai Kapuas Besar dan Sungai Landak. Itu tak lebih tak kurang hanya wilayah yang ada di sekitaran keraton sekarang ini. Pada tahun 1779, beberapa tahun setelah Pontianak ini berkembang dalam skala yang kecil, datanglah pihak kolonial Belanda di masa itu untuk datang ke Pontianak, melakukan pencengkraman terhadap kekuasaan yang sudah dibangun oleh Abdurrahman Muda. Pada tahun 1779, 5 Juli, ditandatanganilah kesepakatan antara Sultan Pontianak Syarif Abdurrahman Al-Qadri bersama dengan Willem Adrian Vallem untuk meminjamkan satu kawasan yang dinamakan dengan Desa Varkentival atau nantinya dinamakan dengan Kota Tanah Seribu. Ada 4 persegi yang masing-masing satu tarikan itu sepanjang 1000 meter. Titik pertama itu diambil dari Gertak 1 sekarang, yang zaman dulu dinamakan Teklong. Dari Tan Teklong itu, dari Gertak 1 itu ditarik garis lurus ke depan, sampailah satu titik di Rumah Sakit Santo Antonius. Nah, dari titik ini ditarik lagi satu garis lurus sampai ke SPBU Teguh Umar sekarang ini. Di kawasan ini ditarik lagi garis lurus sampai ke kawasan yang sekarang dinamakan Parit Besar. Jadi udah ada 3 kali 1000, maka untuk menutup itu dari Parit Besar ditarik garis lurus sampailah di Teklong tadi, sehingga 4 persegi itu dinamakan dengan 4 kali 1000 meter. Bangsa apa yang mula-mula menempati ini? Kalau di seberang kita tahu di kawasan keraton itu Arab, Melayu, Banjar, Bugis. Jangan lupa di kawasan di luar itu ada Dayak dan ada juga orang-orang yang berasal dari luar sana, yang lain lagi. Tetapi untuk kota ini mula-mula diperuntukkan bagi orang-orang kolonial Belanda dengan berbagai citra dan aroma sejarah yang menghiasinya. Apa peninggalannya? Di situ orang Belanda membangunlah seni-seni bangunan yang dapat kita kategorikan dengan arsitektur Art Deco. Apa itu Art Deco? Bangunan yang khas ala Belanda. Apa saja bangunan itu? Dulu ada bangunan gedung keresidenan, karena Pontianak merupakan keasisten residenan Westerafdeling van Borneo ketika itu. Di mana gedung itu sekarang? Itulah yang menjadi kantor wali kota. Lalu di sebelahnya dibangunlah kantor pos. Kantor posnya masih ada sekarang. Nah, di sampingnya lagi dibangun KMK, Komando Militer Kota, yang sekarang ini menjadi POM Angkatan Darat. Menyusul kemudian dibangunlah apa yang dinamakan dengan bangunan DJPS Bank atau Bank Indonesia sekarang ini di samping kantor pos. Nah, menjurus ke belakang, di situ ditempatkan oleh orang-orang Belanda
satu kawasan untuk pendidikan, di mana dibangun satu sekolah dasar. Disinilah awal mulanya kota ini tercipta, tetapi satu rasa yang mempersatukan sebuah bangsa di lintasan garis Khatulistiwa di Pontianak ini. Sehingga boleh kita sebut dengan rasa mempersatukan bangsa di lintasan Khatulistiwa. Selanjutnya saya berjalan menelusuri keraton. Di keraton saya didampingi oleh Pak Hamzah. Saya banyak melihat peninggalan-peninggalan oleh keraton Sultan Kadriyah. Mulai dari sejarah berdirinya keraton sampai di barang-barang, foto-foto. Nah, ini kira-kira mau tahu enggak siapa perancang lambang negara Garuda Pancasila? Ini Sultan Pontianak tuh, Sultan Hamid II Al-Qadri. Oh, yang rancang Pancasila. Nah, rancang Pancasila. Di sinilah rumah beliau. Berdiri sejarahnya tuh kapan sih, Bang? Nah, jadi istana ini tuh berdiri itu sama kayak ulang tahun Pontianak, udah 2,5 abad dah. Nah, itu salah satu patokannya itu kan dulu orang-orang nggak tahu tentang berdiri Pontianak, nah, dituliskanlah tuh. Sejarah bangunan Istana Kadriyah ini sebenarnya tidak bisa lepas dari sejarah kota Pontianak itu sendiri, di mana kota Pontianak sendiri berdiri pada tanggal 23 Oktober 1771, di mana batu peletakan pertama bangunan di kota Pontianak itu Masjid Jami dan kemudian di Istana Kadriyah ini. Jadi kalau misalkan mau tahu ukuran umur istana ini ya kita hitung umur kota Pontianak. Kalau umur kota Pontianak itu kisaran 250-an tahun, ya begitu juga Istana Kadriyah umurnya udah 2,5 abad. Berarti udah lama sekali, Bang, ya di sini. Udah lama, udah 2,5 abad. Inilah kondisi istana ini 98% terbuat dari kayu belian orang bilang. Karena memang dulu itu memang identik dengan Belanda, memang sedikit-sedikit itu pasti ada pengaruh Belandanya. Tapi gaya arsitektur itu tetap berangka rumah panggung Melayu. Nah, rumah panggung Melayu. Luas bangunan, tinggi bangunan, yang namanya rumah Melayu itu kan dari dasar sampai ke plafon itu kan harus tinggi dan banyak pintu, dan ventilasi itu kan fungsinya sebagai sirkulasi udara supaya tidak panas, tempat masuk keluar seperti kalau misalkan terjadi sesuatu di dalam rumah itu gitu. Kalau Belandanya sendiri itu lebih kepada kaca, kemudian cara gaya bangunan kerangkanya dibikin menyesuaikan wilayah-wilayah yang punya struktur alamnya. Kalau di Kalbar ini kan tidak, bangunannya kan bukan berbentuk batu ya, tapi berbentuk kayu. Jadi dengan siasat dari Belanda lah menjadikan bangunan seperti ini menjadi originalitasnya wilayah Kalimantan Barat. Istana Kadriyah ini luas bangunannya cukup besar karena ini rumah panggung, istana rumah panggung. Kalau melihat dari sisi depan istana ini ya wajar orang Melayu itu disebut selasar istana. Dari pinggir, kiri, kanan itu selasar orang nyebutnya. Kalau di dalam ini Balai Rungseri namanya, tempat Sultan Pontianak menyambut tamu di sini. Kalau makan soprah di sini, kalau berkegiatan adat budaya di sini, ini namanya Balai Rungseri. Salah satu barang yang cukup menarik di Keraton Kadriyah itu ada kaca pecah 1000 yang konon katanya, bukan konon katanya sih, tapi itu memang adalah pemberian dari kerajaan Prancis. Dari tahun 1823 itu hadiah
hadiah kerjasama antara Pontianak dengan Prancis. Kenapa nama kaca 1000? Karena pantulannya bisa jadi 1000, tapi karena memang tidak bisa dihitung ya sebutlah 1000. Nah, ini kaca 1000. Oh, ini kaca 1000. Nah, ini kaca 1000 dari Prancis. Oh, tahun iya tuh, 1823. 1823. Ya karena Prancis dulu ada kerjasama dengan Pontianak. Salah satunya adalah hibah nih kaca 1000. Hadiah lah ya. Hadiah. Hadiah dari kerajaan Prancis Iya. buat kerajaan yang ada di sini. Pontianak. Ini kaca 1000 ini kan karena ada 1000 pantulan. Tuh. Oh iya bang, ya Itu dalamnya. kan, Oh di sini ada juga. ya matanya dipantulkan jadi 1000. 1000 pantulan. Balai Rungseri ini itu ada singgasana. Singgasana kursi sultan. Ini kursi sultan. Hanya sultan yang boleh duduk di sini sama permaisurinya. Nah, itu juga dilarang duduk di sini karena ini kan bagian dari nuansa kerajaan dan hanya boleh diduduki oleh seorang sultan saja. Nah, ini dari Belanda ini. Oh ini kursinya dari Belanda. Oh pantas kayak ada ornamen memang kayak ada apa sih? Singa mengapit. Singa gitu ya. Singa mengapit bulan bintang dan ada crownnya. Kalau bulan bintang kan yang kita tahu itu lambang dari kerajaan Islam gitu ya, Kesultanan Islam. Ada pengaruh Eropanya, salah satu tadi ornamen yang singa mengapit singanya tadi itu ya. Ya. Kalau di belakang itu nama orang di sini, sekitar sini, cuman agak sedikit jelek lah bahasanya. Nama pantat kapal. Nah, karena kalau melihat dari drone ya dari atas itu belakang itu seperti buritan kapal. Nah, gitu, buritan kapal. Fungsinya juga sama untuk misalkan ada rapat internal atau rapat yang bersifat rahasia itu di belakang karena sepi, ndak ramai, terus dijaga. Kalau misalkan berkegiatan tetap di sini yang bersifat adat. Dan di situ juga banyak sekali peninggalan-peninggalan berupa baju, baik yang dipakai untuk seharian sampai dipakai untuk acara-acara kebesaran. Dan di situ kita juga bisa lihat tersusun rapi foto raja-raja dari Kesultanan Pontianak yang masih eksis sampai saat ini. Tidak jauh dari situ, kita geser. Saya mencoba untuk menikmati wisata religi di Masjid Jami. Masjid Jami itu dulu tidak seperti sekarang. Tahun 1771 itu bangunannya lebih sederhana, lebih kepada seperti langgar atau surau. Karena dulu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri tema membangun negeri tersebut, kota Pontianak ini temanya tema dakwah. Kalau tema dakwah, bangunannya masjid, nah gitu, bangunannya masjid. Barulah tentang beberapa waktu kemudian istana didirikan, karena istana itu kan salah satu tempat tinggal sultan juga. Jadi Masjid Jami dulu. Jadi ikon kota Pontianak bangunan itu sebenarnya Masjid Jami. Ada juga mengikuti perintah wasiat ayahnya Sultan Abdurrahman bahwa meminta bahwa Kalimantan Barat ini adalah sebuah negeri di mana nanti negerinya tersebut sebagai pusat dakwah. Dapatlah kota Pontianak, bangunannya bangunan pertama Masjid Jami, tema dakwah. Bangunannya itu tonggak bangunannya itu di dalam Masjid Jami itu ada tiang kayu besi itu, kayu ulin itu besar. Itu penyangga pertama dan tidak besar. Barulah tahun 1822 itu direnovasi ya seperti ini. Bentuk bangunannya yang di atas itu seperti topi gitu. Nah, itu 1822. Setelah itu tidak ada renovasi.
paling ya pemeliharaan lah ya, pemeliharaan. Barulah yang saya tahu kalau nggak salah ada foto tuh melihatkan Masjid Jami itu punya menara. Itu tahun 70-an, waktu itu gubernur ada Gusdur. Cuman waktu itu disurati lagi sama Sultan Hamid II, bahwasanya Sultan Hamid II tidak setuju adanya menara. Karena Masjid Jami itu peninggalan nenek moyangnya. Sultan Hamid II meminta untuk segera mengembalikan originalitas. Sampai dibongkarlah menaranya. Kemudian ya seperti inilah, tidak mengubah konsep, tidak mengubah kerangka, tapi hanya pemeliharaan. Seperti inilah dia. Setelah itu saya lanjut berlabuh di Pelabuhan Senghi. Pelabuhan Senghi saya kembali ditemani oleh teman saya bersama Bang Rehan. Kebetulan Bang Rehan itu adalah seorang anggota dari komunitas wisata sejarah yaitu KUAS. Di situ saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari Bang Rehan bahwa ternyata Pelabuhan Senghi juga pelabuhan yang udah lama berdiri di Kota Pontianak. Dari mana kita bisa tahu nih Pelabuhan Senghi itu udah lama? Ada satu monumen batu, di situ bertuliskan kapan Pelabuhan Senghi itu berdiri. Nah, sebenarnya Pelabuhan Senghi itu ada batu yang bertuliskan lahirnya Pelabuhan Senghi dan menjadi tanda bahwa dia adalah cagar budaya yang dimiliki Kota Pontianak. Ada batu? Iya, sebuah batu yang bertuliskan lahirnya Pelabuhan Senghi itu tahun berapa kayak gitu. Oh, gitu. Iya. Berarti batu biasa iya, gitu? Batu biasa. Kenapa sih dinamakan Dermaga Senghi? Karena Senghi itu sendiri merupakan nama orang dan dulunya beliau itu merupakan saudagar pedagang ternama Tiongkok yang ada di Kota Pontianak. Dan dia memang lumayan terkenal di Kota Pontianak, memiliki banyak usaha dagang, salah satunya dia memiliki dermaga. Dermaga yang sampai sekarang itu masih ada dan itu menjadi dermaga tertua yang ada di Kota Pontianak. Senghi kalau saya lihat enggak kalah banyak ya transportasi, maksudnya masih digunakan orang sampai saat ini. Iya, karena fungsi Pelabuhan Senghi dulu itu untuk perdagangan hasil bumi. Hasil bumi, tetapi ketika Pelabuhan Senghi atau dermaga ini dijual oleh pihak keuskupan, itu diambil alih kolonial Belanda. Setelah diambil kolonial Belanda, itu diambil pemerintah Jepang. Setelah pemerintah Jepang, itu kan kemerdekaan diambil alih pemerintah Kota Pontianak. Oke, Bang, di sini saya agak tertarik dengan tadi Abang ada bilang diambil alih sama keuskupan. Iya, pihak Nah, keuskupan. apa sih hubungan dari Pelabuhan Senghi ini sama keuskupan? Emangnya dekat atau ada gimana gitu? Ini menarik sebenarnya. Karena dulunya ini kan yang memiliki dermaga itu namanya saudagar besar dari Tiongkok yang namanya Tan Senghi. Nah, waktu itu kan saudagar besar namanya pengusaha pasti ada pasang surutnya kan? Namanya pedagang, namanya pengusaha tentunya pasti ada pasang surutnya. Dan pada 1930 Tan Senghi itu mengalami kemunduran terkait perekonomian sehingga mengharuskan beliau itu menjual tanahnya beserta rumahnya. Dan rumah itu sekarang berupa bangunan Gereja Gembala Baik. Sebelumnya saya melewati gereja yang katanya gereja itu adalah bekas peninggalan atau rumah kediaman dari yang membangun Pelabuhan Senghi, yaitu Teng Senghi. Dan bekas rumah peninggalan Teng Senghi itu digunakan menjadi rumah bagi umat beragama Katolik, menjadi gereja Gembala Baik. Setelah itu kami lanjut ke vihara. Vihara ini menurut saya sangat unik sih. Kenapa ya? Karena vihara ini menurut dari yang menjaga vihara itu adalah
adalah gabungan dari 3 kelenteng yang digabung menjadi satu di dalam satu vihara. Vihara Bodhisattva Karania Metta, yang dimana ini biasa juga dikenal dengan kelenteng 3. Kenapa kelenteng 3? Itu dikarenakan altar yang terkenal di vihara itu ada 3. Itu ada altar Dewi Samudra, dan ada Tua Pekong, dan ada Putra Nararaja. Nah, di mana ini memiliki filosofi masing-masing. Ini Dewi Samudra yang tengah bagian laut. Nah, itu Tua Pekong itu bagian kota. Jadi Putra Raja itu bagian langit. Waktu itu mungkin dari kerajaan Manchuria, pelawannya datang sini. Itu bawa pot karunia untuk sembahyang di sini. Di tahun 1789 lonceng Tua Pekong ada di Balai Pekong situ. 1906 baru digabung jadi satu. Tahun Putra Raja di Senghi, Pekong di Balai Pekong itu Dewi Samudra di sini. Tahun 1906 baru digabung jadi kelenteng 3. Itu lonceng yang paling tua. Itu yang patung itu tahun 1906. Dan pada akhirnya sampailah di sini menikmati wisata indahnya Sungai Kapuas yang menyimpan banyak sejarah, banyak cerita.